dan pengetahuan dan keterampilan yang bagus, maka dia akan mengalami mobilitas sosial yang lebih baik. Yang ketiga, faktor sosial. Saat dilahirkan tidak ada satu manusia yang dapat memiliki status. Apabila tidak puas dengan kehidupan yang diberikan oleh orang tuanya, dia dapat mencari kedudukan atau statusnya sendiri di lingkungan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi atau istilahnya ada tidaknya uang, kemampuan keuangannya itu akan mempengaruhi atau tidaknya individu dalam melakukan aktivitas sosial. Jadi kalau keadaan ekonominya baik, maka biasanya akan mempermudah dia dalam melakukan sosial. Yang kelima, faktor politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Orang dapat berpindah status sosial dan politik, misalnya menjadi lurah, menjadi anggota DPR, atau kedudukan-kedudukan politik lainnya. Yang keenam, kemudahan akses pendidikan. Dengan pendidikan, maka orang bisa pendidikan sekolah itu bisa dijangkau oleh sebagian besar bangsa masyarakat Indonesia, sehingga orang bisa sekolah dengan baik. Dengan sekolah yang baik, maka mereka akan bisa terbuka ya untuk melakukan perpindahan status sosial. Nah, itulah 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, di sini ada 2 faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang pertama adalah faktor kemiskinan. Karena miskin, maka biasanya selaras dengan pendidikan yang rendah. Nah, karena tidak punya uang, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar biaya pendidikan yang sekarang semakin mahal. Nah, jika pendidikannya rendah, maka akan berpengaruh juga terhadap kualitas sumber daya manusianya. Nah, akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan pun terbatas karena dia pendidikannya rendah, ya. Misalnya ijazahnya rendah, sehingga ketika mau daftar kerja juga kesulitan. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, suku, ras, agama, atau golongan. Nah, pada zaman penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Kalau sekarang kayaknya faktor diskriminasi sudah tidak ada ya. Kita lanjut. Ya. Terus apa saja toh yang menjadi saluran-saluran orang untuk melakukan mobilitas sosial? Ada 4 saluran yang digunakan seorang untuk melakukan mobilitas sosial, untuk merubah status sosialnya. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Ya. Dengan pendidikan orang akan bisa meraih apa yang mereka impikan. Mereka bisa merubah statusnya menjadi lebih baik. Nah, kalian bisa lihat anak seorang petani bisa menjadi guru, anak petani bisa menjadi dokter. Nah, mereka bisa merubah status-status sosial yang dulunya dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua, organisasi politik, atau kita lebih kenal adanya partai-partai politik, sehingga orang-orang bisa menduduki kedudukan tertentu di pemerintahan seperti presiden, menteri, kepala desa, dan lain sebagainya. Organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi ini banyak ya, jadi kelompok-kelompok ekonomi ya, nanti bisa juga merubah mobilitas sosial seseorang.
Yang keempat, organisasi profesi. Nah, di sini bisa kita contohkan organisasi profesi nanti bisa merubah ya untuk mobilitas sosial. Di guru ada organisasi profesi PGRI, di dokter ada organisasi profesi yang berupa Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu fungsinya salah satunya adalah untuk sebagai saluran untuk mobilitas sosial. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi mobilitas sosial itu akan membuat dampak ya, membawa dampak, dua dampak ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, terus apa saja dampak positifnya? Dampak positif dari mobilitas sosial itu adalah satu, bisa mendorong orang untuk lebih maju ya. Jadi dia akan termotivasi lebih maju, ingin mendapatkan yang lebih tinggi kedudukan sosialnya daripada yang dulunya. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jika mobilitas sosial itu berjalan dengan baik, lancar, maka juga akan berpengaruh terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, akan meningkatkan integrasi sosial, karena jika kedudukan masyarakat itu juga sudah seimbang, maka tidak akan lagi kecemburuan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam kehidupannya. Yang kedua, dampak negatif mobilitas sosial. Ada dua dampak jika terjadi dampak negatif dari mobilitas sosial ini. Ya. Yang pertama, akan terjadi konflik. Konflik ini terjadi jika seseorang itu berbenturan kepentingannya terhadap orang lain. Nah, kita bisa lihat kalau ada orang yang saling berbenturan, nanti akan terjadi konflik. Ya, kepentingannya berbenturan, maka akan terjadi konflik. Yang kedua, akan terjadi gangguan psikologis atau kejiwaan. Ya. Ini jika seseorang yang akan sudah berharap tinggi terhadap sesuatu, tapi dia tidak bisa mencapainya, sehingga psikologinya akan terganggu. Nah, demikian anak-anak untuk materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel kami, yaitu channel Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.